Pada tahun 1962, dunia berada di ambang perang nuklir. Konflik ini dipicu oleh ketegangan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berhadapan di sebuah pulau kecil di Karibia bernama Kuba. Krisis Kuba tidak hanya mempertemukan dua superpower dunia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketegangan politik dan militer bisa memicu ancaman eksistensial bagi umat manusia. Ini adalah cerita tentang ketegangan dan diplomasi, ancaman besar yang hampir meruntuhkan dunia dalam waktu singkat. Setelah kekalahan Jerman Nazi, dunia berada dalam kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh kedua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana dunia pasca perang seharusnya diatur. Amerika Serikat berupaya menyebarkan kapitalisme dan demokrasinya, sementara itu Uni Soviet berfokus pada penyebaran komunisme. Ketegangan antara kedua kekuatan ini melahirkan periode yang dikenal sebagai Perang Dingin, era yang ditandai oleh perlombaan senjata, persaingan ideologi, dan diplomasi yang tegang. Perpecahan ideologi semakin terlihat saat konferensi-konferensi pasca perang seperti Yalta dan Potsdam pada 1945. Dalam konferensi tersebut, wilayah Eropa dibagi menjadi zona pengaruh untuk mencegah kebangkitan fasisme, tetapi hasilnya justru menciptakan garis pemisah yang tajam antara blok barat dan blok timur. Tembok Berlin kemudian menjadi simbol fisik dari perpecahan tersebut. Amerika Serikat dan Uni Soviet berdiri di dua kutub yang saling berseberangan, masing-masing mencurigai prinsip yang dipegang erat oleh lawannya. Bagi Uni Soviet, pengembangan senjata nuklir oleh Amerika Serikat bukan sekedar inovasi teknologi, itu adalah ancaman nyata terhadap keberlangsungan mereka. Ancaman yang dalam pandangan Moskow bisa kapan saja menghancurkan dunia yang mereka perjuangkan. Di sisi lain, Amerika Serikat memandang langkah Uni Soviet di Eropa Timur sebagai tanda-tanda agresi yang tak bisa diabaikan. Bagi Washington, ekspansi ini bukan hanya soal ideologi, itu adalah gerakan dominasi yang harus dihentikan sebelum terlambat. Ketegangan ini tidak berhenti di sana. Ketidakseimbangan kekuatan militer dan ekonomi antara kedua negara menjadi bahan bakar yang terus memperparah situasi. Dari sini lahirlah perlombaan senjata, sebuah perlombaan di mana hasil akhirnya adalah penguasaan penuh atau kehancuran total. Tak hanya itu, dunia pun kini mulai terbelah. Dua kekuatan besar ini memaksa negara-negara lain memilih sisi, menjadi bagian dari blok barat atau blok timur. Dan dari sini lahirlah sebuah politik blok yang membagi dunia menjadi dua, membawa ketegangan yang nyaris tak terhindarkan di setiap sudutnya. Ketegangan yang terus memuncak akhirnya mendorong Uni Soviet di bawah komando Nikita Khrushchev mengambil langkah nekat. Dengan senyap, mereka mengirimkan rudal nuklir ke Kuba. Ini bukan sekedar aksi militer, ini adalah strategi besar yang menyeimbangkan keunggulan nuklir Amerika Serikat yang sebelumnya telah menempatkan rudal mereka di Turki dan Italia, mengancam langsung wilayah Soviet. Kuba menjadi pusat dari manuver geopolitik yang sangat penting. Sebagai sebuah pulau kecil yang dulunya merupakan sekutu Amerika Serikat, Kuba berbalik arah setelah jatuh ke pengaruh Fidel Castro yang menjadi negara komunis. Perubahan ini menjadi pukulan besar bagi Amerika Serikat yang selama ini menganggap Kuba sebagai bagian dari zona pengaruh Amerika Latin. Kemarahan Washington pun tak terhindarkan. Hubungan diplomatik dengan Kuba diputus dan berbagai upaya untuk menggulingkan Fidel Castro mulai digencarkan. Salah satu usaha yang paling terkenal adalah invasi Teluk Babi pada tahun 1961. Meski akhirnya berakhir dengan kegagalan yang memalukan bagi Amerika Serikat.
Namun langkah Amerika Serikat justru membawa konsekuensi yang tak terduga. Fidel Castro merasa negaranya berada di bawah ancaman nyata, menyetujui rencana besar Uni Soviet untuk menempatkan senjata nuklir di tanah Kuba adalah keputusan terbaik. Baginya, invasi Teluk Babi dan operasi sabotase Amerika Serikat adalah bukti bahwa negaranya memerlukan perlindungan militer secepat mungkin. Mendapatkan dukungan dari Kuba, Uni Soviet pun mulai menjalankan operasi besar-besaran. Dengan kapal-kapal kargo, mereka secara diam-diam mengirimkan rudal, pasukan, dan peralatan militer ke pulau tersebut. Operasi ini dirancang dengan hati-hati agar tak terdeteksi oleh intelijen Amerika Serikat. Langkah yang direncanakan dengan begitu hati-hati oleh Uni Soviet akhirnya terungkap. Pada Oktober 1962, pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat menangkap gambar yang mengubah segalanya. Foto-foto udara yang jelas menunjukkan situasi peluncuran rudal nuklir di Kuba. Temuan ini sampai ke meja Presiden John F. Kennedy. Ia segera mengadakan pertemuan darurat dengan para penasihatnya. Di tengah tekanan besar, Kennedy bersama Jaksa Agung Robert F. Kennedy memutuskan langkah yang berani, memberlakukan blokade laut untuk mencegah pengiriman rudal lebih lanjut ke Kuba dan menuntun Uni Soviet menarik senjatanya. Ketika blokade diumumkan pada Oktober 1962, dunia pun terpaku. Ketegangan antara dua kekuatan besar ini mencapai puncaknya. Dari Moskow, Nikita Khrushchev mengancam tindakan tersebut sebagai bentuk agresi terang-terangan melanggar hukum internasional. Namun ia tetap memerintahkan kapal-kapal Soviet yang membawa kargo militer untuk melanjutkan perjalanan menuju Kuba. Sementara itu, di Havana, Fidel Castro bereaksi dengan kemarahan yang membara. Ia menyerukan rakyat Kuba untuk bersiap menghadapi invasi, memerintahkan pasukannya meningkatkan keamanan di seluruh situs militer. Di balik layar drama diplomasi yang intens berlangsung, Khrushchev dan Kennedy memulai komunikasi rahasia. Masing-masing berupaya mencari jalan keluar tanpa menunjukkan kelemahan. Khrushchev menginginkan solusi damai, tetapi ia juga harus menjaga harga diri Uni Soviet di mata dunia. Namun keberhasilan Amerika Serikat mendeteksi situs rudal Soviet di Kuba menimbulkan pertanyaan besar di Moskow. Bagaimana informasi seakurat itu bisa didapatkan? Khrushchev tidak secara langsung menuduh adanya pengkhianatan, tetapi beberapa pejabat Soviet mulai curiga ada kebocoran informasi dari dalam operasi tersebut. Bukti tak pernah ditemukan, dan fokus Moskow beralih ke upaya perlindungan kapal-kapalnya dari blokade yang kini semakin kuat. Sementara itu di Kuba, Fidel Castro memiliki kecurigaan sendiri. Baginya sejarah panjang Kuba sebagai target operasi rahasia Amerika Serikat, mulai dari invasi Teluk Babi hingga sabotase ekonomi, membuat kemungkinan adanya mata-mata CIA di negaranya bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu, ia memperketat kendali internal dan memperluas jaringan intelijennya demi mendeteksi ancaman dari dalam. Namun meski ketegangan terus meningkat, langkah terakhir Khrushchev menjadi penentu. Ia memilih mundur dari konfrontasi langsung yang berpotensi menghancurkan dunia. Kapal-kapal Soviet yang menuju Kuba diperintahkan untuk berbalik arah sebelum memasuki zona karantina. Dengan keputusan itu, dunia terhindar dari perang nuklir yang nyaris tidak terelakkan, meninggalkan jejak sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Selama 13 hari, dunia berdiri di tepi jurang perang nuklir. Setelah pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat menangkap gambar pergerakan Uni Soviet, John F. Kennedy segera membentuk sebuah kelompok rahasia yang bernama XCOM atau Komite Eksklusif Dewan Keamanan Nasional untuk merancang strategi menghadapi ancaman ini. Pada 22 Oktober, Kennedy muncul di layar televisi, berbicara kepada dunia dengan suara yang mantap. Ia mengungkap fakta keberadaan rudal Uni Soviet di Kuba, sekaligus mengumumkan langkah dramatis, yakni memberlakukan karantina laut untuk memberhentikan pengiriman senjata tambahan. Langkah ini memancing kemarahan dari Moskow
kapal-kapal Soviet tetap melaju menuju garis blokade, sementara dunia menahan nafas, menanti apakah salah satu pihak akan memicu konfrontasi. Saat kalender menunjukkan tanggal 24 Oktober, kapal-kapal Soviet tiba di ambang garis karantina. Ketegangan mencapai puncaknya, namun tiba-tiba kapal-kapal itu berhenti. Dunia mendapatkan secercah harapan bahwa mungkin perang besar dapat dihindari. Akan tetapi harapan itu hampir sirna pada 27 Oktober, hari yang dikenang sebagai momen tergelap dalam krisis. Sebuah pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat jatuh di atas langit Kuba, menewaskan pilotnya, Mayor Rudolf Anderson. Kejadian ini hampir memicu respon militer besar-besaran dari Amerika Serikat. Di hari yang sama, Nikita Khrushchev mengirimkan surat kedua kepada Kennedy. Kali ini ia menambahkan tuntutan. Amerika Serikat diminta untuk menarik rudalnya dari Turki sebagai syarat tambahan untuk mengakhiri konflik. Dalam tekanan yang semakin memuncak, Kennedy memilih jalan diplomasi. Ia mengabaikan surat kedua Khrushchev dan hanya menjawab tawaran pertama, menarik rudal Soviet dari Kuba dengan jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan menginvasi Kuba. Keesokan harinya 28 Oktober, dunia akhirnya menghela nafas lega. Khrushchev setuju untuk menarik rudal-rudal dari Kuba. Di balik layar, Kennedy juga setuju untuk menarik rudal Amerika Serikat dari Turki beberapa bulan kemudian, meskipun kesepakatan ini tetap dirahasiakan dari publik. Krisis ini tidak hanya menjadi momen terdekat dunia dengan perang nuklir, tetapi juga sebuah pelajaran abadi. Keberanian, diplomasi, dan pengendalian diri terbukti mampu menyelamatkan peradaban dari kehancuran total, bahkan di saat segalanya tampak di luar kendali. Pada 28 Oktober 1962, Khrushchev mengumumkan bahwa Uni Soviet akan menarik rudalnya dari Kuba sebagai bagian dari kesepakatan. Kennedy merespon dengan mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerang Kuba. Krisis ini berakhir dengan cara yang lebih diplomatis daripada yang banyak diperkirakan sebelumnya. Tetapi dunia tetap terhindar dari perang nuklir. Namun meskipun krisis ini telah selesai, dampaknya sangat mendalam. Dunia mulai menyadari betapa rapuhnya perdamaian di tengah persaingan senjata nuklir yang begitu kuat. Peristiwa ini juga mendorong kedua belah pihak untuk memulai pengembangan saluran komunikasi dan kesepakatan internasional baru untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan, termasuk perjanjian pelarangan uji coba nuklir pada tahun 1963. Pada akhirnya, krisis Kuba 1962 adalah salah satu momen paling berbahaya dalam sejarah modern. Itu menunjukkan betapa mudahnya dunia bisa tergelincir ke dalam perang nuklir hanya karena ketegangan geopolitik dan persaingan ideologi. Namun, krisis ini juga mengajarkan pentingnya diplomasi, komunikasi langsung, dan pengertian bersama dalam menghindari bencana global. Keputusan yang diambil oleh kedua pemimpin, Kennedy dan Khrushchev, menunjukkan bahwa bahkan di tengah ancaman besar, ada kemungkinan untuk mencari jalan keluar yang damai. Sebuah peringatan tentang bagaimana kekuatan besar harus selalu berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah mereka dalam dunia yang penuh ketegangan ini.